Selama gue bekerja, gue udah pernah manage tim dari yang sekecil 3 orang, 30 orang, sampai 70 orang. Dan gue udah ngeliat kalau ternyata perusahaan itu butuhnya dan ekspektasinya sekian, tapi talenta kita banyak yang cuma bisa deliver sekian. Dan gimana sih cara nutupnya supaya mereka bisa naik income-nya? We like Bandung. Oke, salah satu problem di dunia kerja ini adalah yang disebut dengan skill gap atau talent demand and supply gap. Nah, sebenarnya agak susah untuk dipercaya ya, gimana negara dengan populasi keempat terbesar di dunia ini bisa kekurangan talenta. Apalagi kita masuki bonus demografi. Dan sebenarnya bukan soal jumlahnya, tapi soal ketidakcocokan dengan apa yang dibutuhin sama perusahaan, dengan apa yang bisa ditawarkan dan bisa dideliver sama talent. Gue care banget sama problem ini, gue pun sedang membuat solusinya, tapi kita bahas dulu deh masalahnya. Masalahnya ini kompleks dari berbagai macam sisi, ada berbagai macam kepentingan, termasuk juga kepentingan pihak edukasi juga, atau mungkin gini deh, gue summarize aja ya. Ada pepatah yang bilang kalau sangat sulit untuk seorang manusia merubah cara pandangnya dia kalau duitnya dia nyantol di sana. Itu salah satu faktornya kenapa terjadinya skill gap ini. Jadi kalau misalkan industri edukasi tidak merasa bahwa ada kepentingan untuk berubah, ya ngapain berubah? Nah, inilah salah satu pendorong masalah terjadinya skill gap. Cara nutupnya itu bisa langsung dikerjakan hari ini juga, dan berangkatnya bukan dari instansi, bukan dari government, tapi dari diri kita sendiri. Kita perlu menyadari kalau kita digaji itu adalah bentuk kepercayaan dari perusahaan ataupun siapapun memberi kerjanya bahwa kita bisa menambahkan nilai kepada mereka. Nah, sekarang nilai itu subjektif masalahnya. Dan ujung-ujungnya apa yang membuat hal ini bernilai bagi usahanya itu akan tergantung dari mereka punya kepentingannya di mana. Walaupun semua bisnis itu strukturnya sama. Ada pendapatan, ada pengeluaran, ada saving, ada profit. Dimanapun kita berkarya, kita akan ujung-ujungnya berkontribusi terhadap salah satu dari 3 tempat ini tadi. Masalahnya kita tahu nggak ceritanya dari apa yang kita lakuin nyambungnya sama kepentingan usaha itu tadi, itu di mana? Gimana caranya? Berapa sering dan berapa besar? Ketidaktahuan inilah yang kemudian membuat satu, talentnya jadi complacent karena mereka juga nggak ada kepentingan untuk cari tahu lebih, karena mereka tidak tahu apa untungnya buat mereka cari tahu lebih. Dan yang kedua, industri di Indonesia mampet gitu-gitu aja karena mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menarik potensi dari para talenta. Nah, sekarang kembali lagi, ini tidak perlu nunggu pihak ketiga untuk membuat perubahan. Ini bisa dilakukan dari sisi talenta, ini bisa dilakukan dari sisi perusahaan. Either perusahaannya yang tahu caranya untuk menarik potensi dari talenta, atau talentanya yang berinisiatif untuk berkontribusi secara lebih. Karena dia tahu apa nilainya si perusahaan, apa yang dicari, dan gimana dia bisa berkontribusi untuk menambahkan nilai tersebut. Lanjutannya adalah, kan kita bisa sebenarnya membuat perubahan hari ini juga. Perusahaan pun juga bisa, cuma mungkin pada nggak tahu gimana caranya. Dan ada mungkin terms yang lagi marak sejak COVID soal upskilling, soal reskilling, dan career switch, berbagai macam istilahnya lah. Tapi intinya sebenarnya apa sih itu semua? Ujung-ujungnya itu hanya melihat bahwa perusahaan itu ketertarikannya, nilainya yang mereka cari ya itu aja sebenarnya, nggak ada berubah. Nah, sekarang zamannya yang berubah, konteks dari industri yang berubah, sehingga kalau misalkan sekarang cara yang dulu sudah tidak sebagus itu lagi dan ada cara-cara yang baru untuk bisa menambah nilai dengan lebih cepat lagi, lebih banyak lagi, ya kenapa tidak? Nah, makanya fokuslah kepada kepentingannya si bisnis, kepentingannya perusahaan. Sebenarnya mereka cari apa, dan apa yang mereka cari ini sebenarnya ada banyak jawabannya. Contohnya aja deh biar real ya. Contohnya adalah misalkan achieve target, itu berarti ada target ya namanya ya, itu kan ada tujuan. Nah, target ada tujuan itu kan juga ada asal muasal ya kan. Jadi kalau misalkan kita targetnya pergi ke Surabaya, ya kita mesti bertanya, lu perginya kemana bro? Surabaya. Dan lu pergi dari mana bro? Misalkan Jakarta, Cirebon, Semarang, apapun itu. Tapi harga yang harus kita bayar untuk dari mana kita berangkat dan kemana kita akan pergi itu kan beda-beda. Talenta yang bisa berkontribusi untuk memecahkan masalah bisnis, untuk menambahkan nilai bisnis, itu tahu Surabayanya ini di mana nih, Surabaya, oke? Dan definisi Surabaya ini di mana? Misalkan target itu tadi ya, gue mau 10M per bulan, oke siap 10M, itu titik akhirnya. Nah, sekarang mesti tahu juga berangkatnya dari mana nih, oke? Berangkatnya dari 9M atau berangkatnya dari 1M, karena beda banget tuh ceritanya, dan waktu yang dibutuhin juga bakal beda banget. Tapi minimal kalau kita udah tahu kita mulai dari mana dan
kita juga udah tahu kita bakal berhentinya di mana. Kita bisa mulai pretelin tuh gap 9M itu antara 1M sampai 10M itu mau datang dari mana nih bro. Oke, sebenarnya ujung-ujungnya itu cuma itu doang. Jadi contohnya, gue pernah bikin video juga. Kalau misalkan bisnis yang pengen mendapatkan 1M per bulan, angka cantik lah ya, simpel aja. Kalau misalkan udah dipretel-pretelin tuh, ujung-ujungnya cuma perlu 2 customer baru per hari. Nah jadi pertama kita mesti ngerti dulu titik akhir di mana. Setelah kita tahu titik akhirnya, kita juga perlu tahu mulainya dari mana. Dan sehingga kita tahu nih pertumbuhannya atau yang perlu diisi nih itu berapa banyak. Dari situ udah kita bisa mulai berpikir bagaimana ya caranya ngisi itu tadi. Sama juga kan kalau misalkan kita mau ke Surabaya dari Jakarta, berarti kan artinya perlu berapa banyak tuh duit tol yang kita siapin. Gue sekarang membuat sebuah komunitas untuk upskilling di bidang digital marketing. Dan pembawaan di komunitas ini itu sama sekali berbeda dari pembawaan di bootcamp atau di kursus pada umumnya. Bukannya itu salah, sah-sah aja. Tapi banyak kursus-kursus yang disediakan itu lebih dibuat karena ada kepentingan finansial ketimbang kepentingan untuk beneran membantu talenta untuk bisa perform di level yang memang dicari sama perusahaan supaya mereka ini bisa menambah nilainya mereka langsung, nggak perlu lama, belajar langsung besok tambah nilai. Dan itu semua dimulai dari mengerti perusahaan ini cari apa, kemudian kita punya apa, dan bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita punya ini tadi untuk bisa nambahin nilainya. Dan kalau misalkan kita ngomong soal digital marketing, semuanya itu tidak perlu belajar CPC, CPM, CPA, ROAS. Yang kita perlu tahu adalah si bisnis dapat duit itu gara-gara ada yang beli. Yang beli bukan tuyul, yang beli adalah orang. Orang ini sampai bisa beli, ada ceritanya. Ceritanya gimana? Nih ceritanya. Dan di perjalanan mereka ini tadi, gara-gara ada ceritanya, mereka ini bisa ditemukan. Dan kemudian setelah mereka ditemukan, mereka bisa diarahkan untuk kemudian yuk mampir. Dan kemudian kalau mereka suka dengan apa yang mereka lihat, beli deh. Sebenarnya kan sesimpel itu aja. Cuma gara-gara industri ini ada kepentingan untuk membuat terms-terms yang tadi itu lebih simple, iya mereka juga nggak ada kepentingan untuk menjelaskan terms-terms itu tadi tanpa bayaran. Dimana menurut gua inilah yang terjadi di model-model kursus-kursus yang ada sekarang. Nah itu dibentuk untuk menjelaskan sebuah kompleksitas. Tapi masalahnya Indonesia sebagai negara dengan populasi yang begitu banyak, tersebar di berbagai macam pulau, kualitas pendidikannya itu tidak sama. Dan mesti ada approach, mesti ada pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang bisa memberikan waktu yang cukup untuk develop, memberikan ruang yang aman untuk bisa bereksplor tanpa takut merasa salah, tanpa takut karena ada istilah-istilah yang aneh, yang asing. Dan gue percaya bentuknya itu berbasis komunitas, bentuknya itu memberikan wadah di mana orang-orang bisa berkumpul untuk kemudian saling bertukar pikiran, belajar satu sama lain dengan dialek, dengan cara, contoh, referensi yang memang relevan sama apa yang mereka tahu. Tidak dipaksakan dari satu sumber kota besar, misalkan Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan tempat-tempat lainnya, tapi lebih melihat, belajar di tempatnya, pakai contoh yang relevan, yang diketahui setiap harinya, dan mulainya bisa dari hal yang kecil itu tadi. Nah dari tadi gue ngomongin soal ujungnya nih, oke? Bisnis itu ujungnya apa? Dan enaknya belajar dari fundamental. Belajar fundamental itu artinya kita belajar apa yang memang akan terus benar, tidak berubah. Ya namanya juga fundamental ya. Di mana-mana bisnis esensinya itu sama. Semua bisnis itu bisa didirikan, bisa bertahan sampai saat itu karena ada nilai yang didapatkan oleh pemiliknya. Untuk kebanyakan bisnis, 100% bisnis, nilainya itu adalah profit. Ada income tambahan buat si pemiliknya. Semua bisnis ini tadi kan nggak tiba-tiba ceritanya, nih ada yang ngasih duit gratis tanpa sebab, pasti ada alasannya. Yang kedua, kalaupun mereka dikasih nih duitnya, kan bukan artinya duit itu akan datang dengan sendirinya, akan ada prosesnya. Nah jadi di mana-mana bisnis itu pasti ada pemasukan, pasti ada pengeluaran, pasti ada profit. Dan kita sebagai talenta ujung-ujungnya bekerja untuk menambah nilai di salah satu dari 3 hal itu tadi.
Dan gara-gara kita tahu bahwa semua bisnis itu ujung-ujungnya strukturnya selalu begitu, itu bisa kita pegang dan kita bisa bertanya sama diri kita sendiri, sebenarnya kita tahu nggak sih sebagai talenta kita tuh berkontribusinya di pemasukan, di pengeluaran, atau di profit? Mulai dari situ aja dulu untuk tahu sebenarnya kita berkontribusi di mana. Nah, setelah kita tahu, pertanyaan selanjutnya muncul, gimana ya caranya supaya gue bisa berkontribusi lebih banyak lagi? Gimana ya caranya supaya gue bisa lebih cepat lagi ngedelivernya? Karena ujung-ujungnya itu yang bisnis cari, pendapatan mereka naik dengan lebih cepat. Dan kembali lagi, itu enaknya belajar fundamental, karena cara ini lu bisa bawa kemanapun lu pergi. Apapun pekerjaan lu, caranya cuma itu. Ada tujuan, ada titik awal, kemudian ada perbedaan. Nah, sekarang pertanyaannya, ini alasan kenapa kita digaji. Kita bisa nutup nih dari titik 1M, kita mau bertumbuh menjadi 10M. Gap 9M ini yang kita bisa tutup. Jadi kalau kita ngomong soal upskilling, kembali lagi ya, sebenarnya kita mesti tahu, kita upskilling ini itu nggak gratis, bos. Perlu waktu, perlu tenaga, perlu sometimes biaya. Dan gara-gara ini perlu resource yang keluar, artinya kan kita alangkah baiknya, alangkah bijaknya kalau misalnya kita ngerti dong, ini sebenarnya kita mau ngelakuin ini semua tujuannya apa. Dan kita sebagai talenta, ujung-ujungnya nih, kita ngelakuin ini semua itu untuk kepentingan bisnis. Bisnisnya nggak harus punya bisnis orang lain, bisa jadi bisnis kita sendiri. Dan bisnisnya juga nggak ada hubungannya berapa besarnya atau berapa kecilnya, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kita melakukan upskilling ini tadi, itu gara-gara kita mau lebih baik, lebih efektif, lebih cepat untuk bisa memenuhi keinginan, kebutuhan bisnis. Nah, kalau misalkan ujung-ujungnya adalah itu, kalau gitu nggak perlu dong sekolah 4 tahun. Kalau misalkan ujung-ujungnya itu, nggak perlu dong S2 2 tahun. Dan kalau misalkan ujung-ujungnya itu, juga nggak perlu dong bayar kursus-kursus yang harganya luar biasa tanpa value yang jelas. Jadi kalau ujung-ujungnya itu, yang perlu dimengerti adalah gimana ceritanya si bisnis ini mendapatkan nilai. Dan kalau misalkan kita ngomong soal bisnis pada umumnya, mereka semua mendapatkan nilai gara-gara ada pemasukan. Pemasukan itu bisa terjadi gara-gara ada yang beli. Yang beli bisa ada gara-gara ada yang mampir. Yang mampir kok bisa muncul? Ya gara-gara mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu gara-gara bisa dikasih tahu temennya, bisa terpapar sama iklan atau informasi di sosial media atau apapun itulah. Sebenarnya kan pas kita ngomong soal misalnya digital marketing, itu kan hanya melihat itu tadi kan, ujungnya nilai. Ini perjalanannya bagaimana orang bisa akhirnya nyetor nilai itu tadi ke perusahaan, dan di momen apa ya kita baiknya ketemu sama mereka supaya mereka bisa mengerti bahwa apa yang bisnis ini tawarkan itu punya nilai buat mereka, sehingga mereka mau beli, mereka mau buka tuh dompetnya mereka, keluarin duitnya yang mereka udah tungguin tiap tanggal 25 atau 28, oke? Dan kemudian kasih deh ke bisnisnya. Jadi upskillingnya nggak perlu repot-repot, nggak perlu terlalu kompleks. Kita lihat aja ujungnya di mana, dan kemudian kita mulai cari tahu kok bisa nih ujungnya ini seperti ini bentuknya, karena ada ceritanya. Tidak ada asap kalau tidak ada api.